Halo teman-teman, salam sehat. Perkenalkan, nama saya Syifa dari Fakultas Kesehatan Udinus. Selamat datang di acara Sapa Dosen. Hari ini saya akan mengisi materi tentang infeksi menular seksual atau IMS. Oke, teman-teman, IMS adalah penyakit infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual. Adapun gejala IMS yang perlu kita ketahui, yang pertama adanya duh tubuh atau cairan tubuh yang keluar dari alat kelamin, baik itu vagina bagi perempuan maupun penis bagi laki-laki, atau cairan dari anus yang berbeda dari biasanya. Jadi cairannya bukan merupakan cairan darah seperti menstruasi ataupun cairan sperma yang keluar dari penis, tapi ini adalah cairan lain yang berbeda, dan itu adalah salah satu gejala dari IMS. Yang kedua, adanya rasa perih atau rasa nyeri, atau mungkin ada rasa panas pada saat kencing atau setelah kencing, atau bisa jadi saat sering kencing. Jadi lebih sering kencing daripada biasanya, nggak minum banyak tapi kok sering kencing. Itu adalah salah satu tanda dari IMS. Yang ketiga, ada luka terbuka atau luka basah di sekitar kelamin atau di sekitar mulut. Luka ini bisa terasa nyeri dan bisa juga tidak. Berikutnya, ada gejala semacam jaringan yang tumbuh seperti jengger ayam atau kutil di sekitar alat kelamin. Berikutnya ada terjadi pembengkakan pada lipatan paha, dan pada laki-laki terdapat bengkak dan nyeri pada kantung pelir atau di kantung zakar. Ada gejala sakit perut di bagian bawah yang bersifat kambuhan, dan pada perempuan tidak berhubungan dengan menstruasi. Jadi bukan nyeri menstruasi, tapi nyeri di luar dari siklus menstruasi. Keluar darah setelah berhubungan intim, tetapi bukan merupakan berhubungan seksual yang pertama kali. Jadi sudah sering berhubungan seksual, tapi kemudian dia akan keluar darah. Yang terakhir ada demam atau suhu tubuh akan naik. Kita masuk ke jenis-jenis IMS atau infeksi menular seksual. Yang pertama ada gonore atau kencing nanah. Gejala gonore pada laki-laki, keluarnya cairan pada alat kelamin berwarna putih kekuningan. Bukan sperma, tapi ini adalah cairan lain. Oke, pada perempuan seringkali tanpa gejala, dan bila ada, itu adalah berupa cairan dari alat kelamin berwarna putih atau kuning. Bukan merupakan cairan keputihan. Oke, cairan terutama akan banyak terlihat di sekitar mulut rahim melalui pemeriksaan dalam oleh tenaga kesehatan. Komplikasi gonore pada laki-laki dapat menyebabkan kemandulan, pada perempuan dapat menyebabkan kemandulan juga, dan kehamilan di luar rahim atau kehamilan ektopik. Oke, bisa hamil tapi hamilnya nggak di dalam nggak di dalam rahim. Dia hamilnya di luar rahim. Bisa jadi nanti nempel di usus, bisa jadi nempel di organ-organ lain, dan pasti harus dilakukan aborsi atau terminasi kehamilan atas indikasi dokter. Pada bayi baru lahir, dari ibu yang sudah positif gonore dapat menyebabkan konjungtivitas gonore, yaitu berupa kemerahan pada salah satu atau kedua bagian mata dengan adanya cairan yang keluar pada mata dengan nanah dan mengakibatkan kebutaan. Oke, penyakit yang kedua, IMS yang kedua adalah sifilis atau nama lainnya adalah raja singa. Gejala sifilis, ada luka atau koreng, biasanya berjumlah 1, berbentuk bulat atau lonjong, dasarnya bersih, dia warnanya putih, dan bila diraba terasa kenyal sampai keras dan tidak ada rasa nyeri bila ditekan. Biasanya ada di sudut-sudut bibir, dia seperti koreng, sekitarnya putih. Oke, sekitarnya putih, tapi di lukanya dia akan merah. Dipegang nggak sakit, cuman dia mengganggu saja. Di sini nanti mulutnya akan bengkak. Dan gejala kedua adalah kelenjar getah bening di lipat paha bagian dalam membesar, kenyal, dan juga tidak nyeri bila ditekan. Jadi di lipat paha bagian dalam itu nanti akan membesar. Dia akan seperti bengkak, tapi nggak nyeri. Di sifilis, penyakit sifilis kalau diderita oleh perempuan dapat mengakibatkan keguguran. Bukan kemandulan, tapi keguguran. Jadi masih bisa hamil, tapi lebih sering terjadi keguguran daripada bayi lahir selamat. Atau kalaupun bayinya lahir sudah selamat, bayinya akan cacat
atau lahir dalam keadaan mungkin sudah mati. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Ready to glow with La Tulip Glow BB Cushion. Coveragenya begitu sempurna. Samarkan noda pada wajah, menjadikan kulit terlihat halus, lembab, dan selalu terlindungi. Tersedia dalam 3 pilihan warna untuk glowing natural sepanjang hari. La Tulip Glow Series. Wong lulus sekolah malah domblang-domblong, pengen langsung kerja. Mbok kuliah neng dinus-dinus apa kae sing kampusnya biru, nggone Mbak Yumu kuliah karo kanca-kancane kae lho. Itu Udinus, Universitas Dian Wiswantoro, salah satu pelopor kampus teknologi dan komputer di Indonesia. Nah, contohnya Mbak Yumu karo koncone. Mbak Yumu lulus kuliah langsung kerja. Koncone lulus kuliah buka usaha. Kan iso membuka lapangan pekerjaan. Universitas Dian Wiswantoro, perguruan tinggi terakreditasi unggul dengan 5 fakultas unggulan, program pasca sarjana, dan program doktor. Kampusnya adem, apik kaya mall. Mahasiswane ya akeh sing berprestasi nasional sampai internasional. Udinus berada di pusat kota Semarang dengan akses mudah, lengkap dengan fasilitas laboratorium, sport center, poliklinik, suasana kampus yang edukatif dan kolaboratif. Jolali, yuk daftar Udinus Polke, Universitas Dian Wiswantoro, jempol dan oke. Oke, teman-teman, tadi sudah ada 2, gonore dan sifilis. Yang ketiga, ada namanya herpes genitalis. Gejalanya pada herpes genital, pertama, timbul bintik-bintik lentingan luka berkelompok, di atasnya adalah kemerahan. Kalau yang tadi si sifilis dia nggak nyeri, di herpes genitalis dia sangat nyeri. Ada pembesaran kelenjar di lipat paha, di lipat pahanya akan ada pembesaran, dia akan kenyal dan disertai gejala yang menyeluruh dan saling berhubungan atau sistematik. Herpes genital bersifat kambuhan, timbul bila ada faktor stres pikiran, hubungan seksual berlebihan, kelelahan, dan lain-lain. Umumnya, luka atau lesi atau bintil-bintilnya itu tadi tidak sebanyak dan seberat gejala pertama. Jadi kalau misalnya udah sakit herpes kambuhan, dia nggak sakit yang sesakit yang pertama. Tapi perlu diketahui bahwa penyakit herpes tidak dapat disembuhkan. Dia hanya akan sembuh sementara, kemudian dia akan muncul lagi. Terus kalau misalnya kena herpes, kenapa sih? Komplikasinya adalah dapat menjadi pintu masuk infeksi lain dan bersifat kambuhan seumur hidup. Jadi karena adanya virus si herpesnya ini tadi, maka virus lain dapat lebih mudah masuk. Jadi orangnya, si penderitanya akan lebih mudah sakit. Mirip seperti gejala HIV. Penderitanya akan lebih mudah sakit dibandingkan orang normal pada umumnya. Penyakit IMS yang keempat ada namanya kondiloma acuminata atau jengger ayam. Gejala kondiloma acuminata adalah bintil atau tonjolan berbentuk seperti kutil
Kalau yang tadi si herpes dia hanya bintil-bintil berkelompok, tapi kalau Condyloma acuminata dia benar-benar mirip seperti kutil, terutama pada daerah yang bersifat lembab. Dan satu lagi dia bersifat kambuhan seumur hidup. Jadi kutilnya ada di daerah yang lembab, biasanya di daerah kewanitaan, di daerah kelamin, baik itu laki-laki atau perempuan, di sekitar anus atau di lipat paha. Komplikasinya, Condyloma acuminata, yang pertama dapat membesar dan tumbuh jadi satu. Bayangin aja kalau kutilnya kecil-kecil terus kemudian dia tumbuh jadi satu dan membesar. Pada laki-laki dapat menimbulkan kanker penis dan bagi wanita dapat menimbulkan kanker mulut rahim atau kanker serviks. Oke, itu tadi adalah tentang Condyloma acuminata. Kemudian berikutnya kita ada chlamydia. Gejalanya, chlamydia pada laki-laki adanya keluar cairan dari alat kelamin. Cairannya adalah nanah, bukan sperma tapi nanah. Dia encer, bisa kental, biasanya warnanya putih kekuningan dan dapat disertai peradangan pada kulit kelamin. Pada perempuan, keluarnya cairan dari alat kelamin, dia nanah lagi, bukan berupa cairan keputihan atau cairan menstruasi, tapi dia nanah, dia encer, warnanya bisa kuning, bisa putih, dan leher rahimnya mudah berdarah. Jadi tanpa ada indikasi tertentu, mulut rahimnya dia lebih mudah mengeluarkan darah. Kalau chlamydia memang kenapa sih? Jadi komplikasinya pada laki-laki sama menyebabkan kemandulan, pada perempuan dapat mengakibatkan kehamilan ektopik atau kehamilan di luar kandungan, dan juga dapat mengakibatkan kemandulan. Pada bayi baru lahir dengan ibu yang positif chlamydia dapat menyebabkan konjungtivitas, yaitu berupa sembab, kemerahan pada salah satu atau kedua belah mata, dengan adanya cairan yang keluar dari mata. Cairannya adalah nanah yang tidak terlalu banyak dan dapat menimbulkan kebutaan pada bayi. Budaya menjadi ciri khas suatu bangsa. Bahasa sebagai media komunikasi antar negara menjadi yang terdepan dalam budaya dan bahasa yang ingin dicapai Fakultas Ilmu Budaya Universitas Dian Nuswantoro Semarang. Menjadikan lulusan yang profesional, sarana dan prasarana yang lengkap, skill plus program, serta bekerja sama dengan universitas terkemuka di dunia. Let's join us. Udinose kite kudasai. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Kalau tadi kita udah tahu tentang gejalanya IMS, kita udah tahu tentang penyakit-penyakit IMS, berikut saya akan jelaskan tentang pencegahan infeksi IMS. Apa sih yang bisa kita lakukan supaya kita nggak terkena infeksi menular seksual? Yang pertama tentu saja menjaga kebersihan kelamin. Dapat dengan dilakukan
bilas bersih saat kita selesai buang air kecil atau buang air besar. Untuk pembersihan alat kelamin bagi perempuan, kalau misalnya mau cebok, mau membersihkan alat kelamin setelah pup atau setelah buang air kecil, ceboknya adalah dari depan ke belakang. Jadi dari vagina ke anus, jangan sebaliknya. Oke, karena kalau sebaliknya dikhawatirkan nanti kotoran yang dari anus dia bisa masuk ke dalam vagina. Oke, salah satu tips untuk menjaga kebersihan kelamin. Berikutnya, tidak berhubungan seksual dengan berganti partner. Yang kedua, kalaupun misalnya berhubungan seksual, gunakan kondom. Yang keempat, setia pada pasangan. Hindari menjadi faktor pencetus atau misalnya ibu hamil. Jadi kalau sudah tahu terkena IMS, bisalah misalnya KB atau misalnya menggunakan seks pakai kondom, atau misalnya berhenti berhubungan seksual dengan partner yang ganti-ganti. Yang jelas adalah tolong hindari menjadi faktor pencetus. Dan yang terakhir, bila ada gejala, segera ke fasilitas kesehatan dan minum obat sesuai anjuran. Oke, jangan malu. Karena kalau misalnya nanti malu, nanti bisa menyebarkan IMS ke satu partner ke partner lain. Jadi usahakan kalau misalnya sudah ada gejala-gejala tersebut, stop di Anda saja. Oke, datang ke fasilitas kesehatan dan minum obat. Nanti IMS-nya bisa lebih dikontrol. Gejala-gejalanya bisa lebih dikontrol lagi. Oke, teman-teman, IMS adalah gerbang menuju HIV/AIDS. Jadi yang tadi ada sifilis, ada gonore, jangan, oh nggak apa-apa, kan dia bukan HIV. No, IMS adalah gerbang menuju HIV. Tidak semua IMS dapat diobati, terutama adalah penyakit HIV/AIDS, hepatitis B dan C, herpes genitalis, kondiloma acuminata atau jengger ayam, dan termasuk jenis-jenis IMS yang tidak dapat disembuhkan. Kita ngomongin HIV dulu. HIV adalah yang paling berbahaya karena selain tidak dapat disembuhkan, HIV dapat merusak kekebalan tubuh manusia untuk melawan penyakit apapun. Akibatnya, orang dengan HIV rentan tertular penyakit. Walaupun dengan penyakit infeksi ringan, dapat menimbulkan dampak yang parah, sehingga mengakibatkan kematian bagi penderitanya. HIV akan mudah dikontrol kalau kita lebih rajin minum obat yang diberikan oleh petugas kesehatan. Berikutnya ada hepatitis. Hepatitis merupakan peradangan hati, organ hati, yang dapat merusak hingga hati tidak dapat berfungsi dengan baik. Hepatitis B dapat dicegah dengan imunisasi, tapi vaksin hepatitis C hingga kini belum ada. Berikutnya ada herpes genitalis. Herpes genitalis ini sering kambuh dan sangat nyeri bila sedang kambuh. Pada herpes yang dapat diobati hanya gejala luarnya saja, tapi bibit penyakitnya akan tetap hidup dan tidak dapat diobati seumur hidup dalam tubuh penderitanya. Jadi dia tetap ada di dalam tubuh penderitanya selamanya. Oke, teman-teman, closing statement saya hari ini adalah hubungan seksual yang aman, bertanggung jawab dengan pasangan yang sah, dan tetap menggunakan kondom adalah cara untuk menghindari IMS atau infeksi menular seksual. Demikian materi IMS hari ini. Saya Syifa, terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat.
Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Guys, tahu nggak? Pertumbuhan hotel beberapa tahun ini tuh terus meningkat. Nah, meningkatnya industri perhotelan menuntut industri perhotelan tuh harus menggunakan sumber daya manusia yang ahli, handal, dan profesional. Nah, di Udinus itu ada program studi sarjana terapan pengelolaan perhotelan yang mencetak sumber daya manusia yang ahli di bidang pengelolaan perhotelan. Mahasiswanya dibekali ilmu baik secara praktek maupun teori. Program studi sarjana terapan pengelolaan perhotelan mempersiapkan mahasiswanya untuk memiliki segudang kompetensi, antara lain di bidang housekeeping, front office, food and beverage, product and service, hingga menguasai keahlian di bidang teknologi informasi. Wow! Nah, yang serunya nih, mereka tuh memberi kesempatan mahasiswanya selama 2 semester untuk belajar dan praktek di hotel dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, mahasiswa sarjana terapan pengelolaan perhotelan Udinus juga dibekali kemampuan untuk bisa berbahasa asing. Kayak misalnya nih, bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan bahasa Mandarin. Selain sarana dan prasarana yang super lengkap serta dosen pengajarnya yang memiliki kualitas pendidikan master hingga doktor, yang menjadikan mahasiswa sarjana terapan pengelolaan perhotelan Udinus mempunyai kemampuan handal dan profesional. Yang kerennya lagi nih Dinusian, program studi sarjana terapan pengelolaan perhotelan juga telah bekerja sama kemitraan dengan perguruan tinggi dan hotel dalam dan luar negeri, sehingga lulusannya memiliki kemampuan dan kepercayaan yang tinggi untuk bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional. Langsung aja daftar di pnb.dinus.esi.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradana Jati Kusuma. Saya merupakan dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nusantara. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar di mata kuliah pemasaran digital dengan subtema yaitu mengukur efektivitas media digital. Cara untuk mengukur efektivitas media digital ini ada 2, yaitu kita mengukur dari media konvensional dan juga dari mengukur media digital. Biasanya kalau misalnya kita mengukur di media konvensional, contohnya seperti kita menyebarkan brosur, kita mendengarkan radio, kemudian membagikan sebuah poster misalnya, situ kita tidak akan bisa mengukur bagaimana ketercapaian kita terhadap
profit dari usaha kita. Berbeda kalau kita misalnya mengukur menggunakan media digital seperti sosial media, kemudian iklan digital, dan juga email. Kita akan dibantu oleh beberapa berkaitan dengan teknologi informasi atau alat-alat IT yang membantu kita untuk mengukur bagaimana ketercapaian dari media sosial atau channel digital yang kita pakai. Seperti sebelumnya, bahwa di media digital kita bisa mengukur berapa persen yang mengunjungi website kita. Jadi kita punya semacam rumah berbentuk website. Nah, dari website itu kita menawarkan produk-produk kita melalui sosial media, melalui email, dan juga melalui iklan digital. Dari situ kita bisa mengetahui seberapa jauh atau berapa orang yang mengunjungi ke website kita, sehingga dari situ kita juga bisa mengukur bagaimana atau sebanyak apa orang-orang yang akan terkonversi untuk membeli produk kita. Nah, bagaimana peran dari media sosial? Peran media sosial ini harus lebih spesifik dalam digital funnel. Yang pertama adalah awareness, yang kedua interest, dan terakhir adalah conversion. Awareness ini adalah mengenalkan produk kita, produk yang sebelumnya tidak diketahui oleh orang lain atau orang di luar sana atau calon-calon customer kita kasih tahu. Kita beritahu bagaimana keunggulan dari produk kita, apa promosi-promosi yang bisa kita tawarkan, kemudian kelebihan-kelebihan dari produk kita. Nah, dari situ setelah orang-orang ini atau calon konsumen kita tertarik dengan produk kita, mereka akan interest. Interest di sini artinya mereka mulai untuk mengetahui atau mencari tahu informasi tentang produk kita. Misalnya dengan berkunjung ke sosial media kita, berkunjung ke website, kemudian nanti kita juga bisa melakukan seberapa banyak orang-orang yang mengunjungi konten-konten yang telah kita buat sebelumnya. Nah, dari situ, setelah orang-orang tertarik, mereka akan terkonversi. Terkonversi di sini adalah ada beberapa tahap, yaitu mungkin pertama kali mereka hanya berkunjung ke website kita. Mungkin mereka pertama kali hanya mengklik iklan digital kita. Atau seterusnya, atau tujuan akhir kita adalah orang-orang atau calon customer kita itu membeli produk kita, sehingga kita mendapatkan keuntungan dari proses pemasaran secara digital di sosial media, di website, dengan SEO, dengan email. Jadi dalam satu funnel ini kita bisa menggunakan beberapa channel marketing, ya, seperti blog, seperti ads atau PPC, pay per click, kemudian sosial media, SEO, search engine optimization, dan juga email. Lalu bagaimana tujuan dari media sosial itu sendiri? Banyak beberapa perusahaan itu mereka lebih mengutamakan dengan membuat suatu konten yang luar biasa, yang menarik, kemudian yang begitu tren pada saat ini, karena mereka berharap bahwa konten-konten yang telah mereka buat itu bisa memunculkan suatu keajaiban, di mana konten-konten yang mereka buat bisa saja menjadi viral, sehingga banyak orang yang akan mengunjungi produk atau perusahaan kita seperti itu. Tapi pada dasarnya ketika kita mengukur suatu media sosial, kita harus step by step atau secara bertahap, sehingga kita tahu bagaimana masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan, kemudian bagaimana cara kita untuk mengatasi setiap tahap-tahap yang kita akan lalui. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran
Kami berharap Rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Hai. Kamu masih bingung, Bel? Memilih program studi? Iya nih, ada nggak ya jurusan kampus yang memiliki lokasi mudah diakses, terus ruang kelas yang nyaman, serta fasilitas yang memadai? Gini aja, Bel. Gimana kalau kamu daftar di UDINUS aja? UDINUS itu kampusnya keren loh, apalagi fakultas kesehatannya. Kamu ya, Bel, nggak bakalan kecewa deh. Sini deh, Bel. Selain itu, di UDINUS itu dididik oleh dosen-dosen lulusan S2 dan dokter yang profesional. Terus pelayanannya di sana juga ramah banget, enak deh pokoknya. Yang lebih menariknya lagi nih, kita diberikan wadah untuk mengembangkan bakat dan minat kita. Selain itu, kita juga diberikan kesempatan untuk studi di perguruan tinggi negeri, baik di dalam negeri, bahkan bisa di luar negeri sekalipun. Ayo bergabung, raih masa depan bersama kami di program studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Universitas Dian Nuswantoro. Be Better Future. Nah, berikut adalah fungsi dari media sosial untuk bisnis Anda. Jadi ini hanya sebagian kecil dari beberapa sumber yang saya dapat dari seminar nasional. Di sini ada kontak personal untuk konsumen, kemudian sebagai promosi, media sosial sebagai mendata kebutuhan konsumen, kemudian media sosial juga menyampaikan respon ke konsumen, dan seterusnya adalah sebagai galeri produk. Jadi, konten itu bukan segalanya. Kita lihat dari sini bahwa galeri produk ini mendapatkan proporsi rating yang paling rendah. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa melakukan kontak secara personal kepada calon konsumen kita. Kemudian yang kedua adalah kita menggunakan sosial media sebagai media promosi. Jadi dari sini kita bisa melihat seberapa efektif dari penggunaan media sosial sebagai bisnis Anda. Lalu, untuk media sosial sendiri ada 5 strategi yang memiliki tujuan umumnya. Yang pertama adalah sebagai brand product awareness, yang kedua sebagai community engagement, kemudian yang ketiga sebagai content distribution, yang keempat sebagai lead and sales generation, dan terakhir adalah sebagai customer support. Yang pertama saya akan jelaskan tentang brand atau product awareness. Nah, biasanya untuk produk atau brand awareness biasanya menekankan fitur dan produk keunggulan kompetitif atau diferensiasi merek. Jadi yang ditawarkan di awal adalah apa yang membedakan antara produk kita dengan produk orang lain atau kompetitor kita. Dari situ kita juga bisa memulai dengan memberikan suatu tips di Instagram story kita. Di sini kayak contohkan di Instagram, sehingga orang-orang akan merasa teredukasi dengan konten-konten yang sudah kita buat. Tujuannya adalah untuk mencari atau mengetahui atau memberikan informasi kepada orang-orang tentang produk kita dan keunggulan-keunggulan dari produk kita. Nah, bagaimana atau indikator apa yang menjadi efektivitas umum dari brand awareness? Yang pertama adalah jumlah reach. Dan yang kedua adalah jumlah impresi. Jadi jumlah seberapa orang-orang yang
bisa terjangkau dan seberapa banyak orang yang sudah mulai untuk mengetahui atau mencari tahu tentang brand kita. Nah, berikutnya yang kedua adalah community engagement. Jadi banyak perusahaan-perusahaan menggunakan sosial media ini untuk membangun sebuah komunitas. Media sosial difungsikan untuk berinteraksi dengan konsumen dan atau komunitas yang relevan. Sebagai contoh di sini saya contohkan Instagram dari Nike. Semua orang pasti banyak beberapa yang menggunakan produk-produk Nike. Di sini terdapat pesan-pesan yang berbau charity atau semacam berbagi dengan sesama ya. Nah, inilah pesan yang coba disampaikan oleh Nike kepada followers mereka sehingga mereka membangun suatu komunitas di mana mereka peduli terhadap orang-orang di sekitar kita yang mungkin mengalami kesulitan. Kemudian yang kedua adalah Gojek. Nah, di Gojek ini banyak sekali konten-konten yang mereka bangun yang sangat dekat dengan kita sehingga mereka mencoba menyampaikan pesan-pesan di mana budaya kita yang sebelumnya sudah ada itu tidak hilang ya. Setelah itu diharapkan dari situ kita juga memiliki rasa nasionalisme terhadap produk-produk yang diproduksi oleh anak dalam negeri. Dari situ timbul sisi nasionalisme bagi diri kita sehingga nanti produk-produk yang mereka tawarkan bisa memberikan sasaran pada orang-orang yang atau masyarakat di Indonesia. Nah, lalu bagaimana indikator efektivitas dari community engagement? Yaitu adalah engagement itu sendiri. Jadi diharapkan kita bisa membangun suatu hubungan yang sangat erat dengan brand tersebut. Diharapkan nanti kita akan lebih loyal sehingga orang-orang akan lebih sering untuk membeli produk-produk yang kita produksi. Nah, yang ketiga adalah content distribution. Content distribution yaitu memanfaatkan sosial media yang merupakan saluran untuk menyebarluaskan informasi, pengetahuan dan atau inspirasi. Jadi hampir mirip dengan yang sebelumnya tentang community engagement. Di sini di content distribution kita lebih mengedepankan konten-konten yang akan kita buat. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ada beberapa Instagram, feed Instagram di sini menjelaskan tentang bagaimana manfaat dari sayuran ya, sehingga bisa menyehatkan badan kita. Diharapkan orang-orang lebih bisa peduli dengan kesehatan diri sendiri, bahkan orang-orang di sekitarnya. Nah, lalu bagaimana indikator efektivitas utama yang ingin kita capai atau bagaimana cara kita mengukurnya? Yang pertama adalah jumlah reach sama dengan brand awareness, jumlah impresi, dan juga jumlah followers. Diharapkan dengan kita membuat konten-konten yang berbau informasi, pengetahuan, kita bisa mendapatkan followers yang lebih banyak lagi sehingga jangkauan dari konten kita akan lebih luas. Guys, mau tahu kenapa aku daftar Udinus? Yang pertama, karena Udinus sudah terakreditasi unggul. Lokasinya ada di tengah kota Semarang. Kampus berbasis IT dan kewirausahaan. Punya stasiun televisi sendiri loh. Ada komunitas e-sportnya juga loh. Kampus bebas narkoba. Banyak kesempatan buat dapetin beasiswa. Fasilitasnya lengkap banget. Prestasi segudang, baik akademik maupun non-akademik.
Kampusnya nggak cuma ada di Semarang loh, tapi ada di Kediri dan juga Lombok. Udinus for a better future. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Nah, berikutnya yang keempat adalah lead and sales generation. Lead and sales generation yaitu media sosial digunakan untuk mengkomunikasikan pesan promosi. Jadi beberapa konten atau misalkan Instagram feed atau Instagram story itu kita gunakan untuk menawarkan promosi tentang produk kita. Misalnya buy one get one atau giveaway atau pada momen-momen tertentu, misalnya Lebaran, momen Natal atau momen Tahun Baru, di mana di situ biasanya akan ada promosi-promosi yang menawarkan diskon yang luar biasa besar, sehingga di situ produk brand kita akan mencoba untuk menawarkan atau mengkomunikasikan promosi apa yang sedang kita tawarkan. Lalu bagaimana cara untuk mengukur efektivitasnya? Yang pertama adalah banyak dari calon-calon konsumen kita melakukan direct message atau melakukan pesan secara langsung, mengirim pesan melalui sosial media atau berhubungan atau berinteraksi secara langsung. Yang kedua adalah website visit. Jadi beberapa bisa misalnya masih melakukan penjualan melalui website. Jadi ada beberapa orang yang akan mulai untuk datang ke website kita. Kemudian yang ketiga bisa menggunakan marketplace. Jadi orang-orang akan langsung terhubung ke marketplace. Nah, berikutnya yang kelima adalah customer support. Jadi media sosial ini digunakan untuk memberikan layanan bantuan pada konsumen. Jadi salah satu contohnya di sini adalah perusahaan-perusahaan besar ya, misalnya bergerak di bidang telekomunikasi atau di bidang infrastruktur seperti PLN di sini ya. Di sini PLN memberikan informasi tentang layanan untuk menghubungi atau customer support dari PLN itu sendiri, atau misalnya ada gangguan listrik di beberapa daerah atau beberapa titik. Di situ langsung dihubungkan atau terhubung dengan website mereka sehingga kita bisa melakukan kontak dengan PLN itu sendiri. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bagaimana kita dari customer support bisa membangun customer loyalty bagi konsumen kita. Ketika konsumen itu mengalami masalah, secara grafik konsumen akan mengalami penurunan kepercayaan terhadap produk kita. Namun, ketika sebuah perusahaan itu bisa mengcover setiap masalah-masalah tadi, customer kita akan merasa lebih loyal. Ketika berhasil menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh konsumen, otomatis konsumen yang merasa masalahnya sudah terselesaikan akan lebih loyal dengan produk atau brand kita. Berbeda dengan customer-customer yang secara pemanfaatan atau menggunakan produk kita ini tidak mengalami masalah apapun. Jadi mereka secara loyalitas mereka meningkat secara perlahan, tapi kalau misalnya dengan ada masalah tapi kita bisa mengatasinya, itu akan langsung mencapai titik yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang atau customer yang tidak punya masalah. Lalu bagaimana cara untuk mengukur indikator efektivitas utamanya? Yaitu yang pertama yaitu mengetahui jumlah masalah yang terselesaikan, dan yang kedua adalah sentimen dari audiens. Jadi
kita ketahui bagaimana jumlah-jumlah masalah yang sudah terselesaikan dan juga bagaimana sentimen audiens terhadap brand atau produk kita. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana menentukan target performa dari media sosial. Biasanya kalau misalnya kita ngomongin tentang target performa, kita akan mengukur berapa followers yang ingin kita capai, berapa like yang akan ingin kita dapatkan, berapa share yang kita butuhkan, berapa impresi yang kita butuhkan, kemudian berapa komentar, dan lain sebagainya. Jadi berkaitan dengan berapa jumlah yang ingin kita capai. Lalu bagaimana cara-caranya? Yang pertama adalah kita tahu atau cari tahu jumlah yang dianggap ideal. Misalnya kita menggunakan Google Trend, menggunakan benchmarking untuk mengetahui tren apa yang sedang muncul di era saat ini. Dari situ kita bisa tahu bagaimana atau produk apa yang ingin kita develop atau ingin kita kembangkan sehingga atau kita tawarkan kepada konsumen. Dari situ kita akan bisa mengetahui bagaimana rata-rata industri di Indonesia misalnya. Kemudian dari situ setelah kita tahu atau target industri rata-ratanya, kita bisa mengukur bagaimana performa sosial media pada saat ini. Dan seterusnya kita akan melakukan evaluasi sehingga dari situ kita bisa mengetahui target kita atau bahkan kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan yang akan melebihi dari target saat ini. Itulah pemaparan dari mata kuliah pemasaran digital dengan subtema mengukur efektivitas media sosial. Sekian dari saya, Pradana Kusuma pamit. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.